ジャンダンルーパライクチアダンサブスクライブビューコンブチャンネルインへ。Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini, ibu-ibu ya. Ya. Jadi sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Jadi ibu-ibu, sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdiri dulu ya. Ya. Ibu masih ingat yang aku tahu aku siap ingat. dan melakukan. Main sama-sama. Kita main sama-sama ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk ya. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang lansia. Jadi lansia itu, ada yang sudah tahu apa lansia? Orang dengan lanjut usia. Oke, lansia biasanya adalah orang yang lebih tua ya. Tua, orang tua kita. Iya. Kira-kira ibu-ibu siapa saja yang tinggal di rumah ibu? Ada ayah, Ya, lalu saya mama, ya. suami dan anak-anak. Oke. Nah, kalau lansia di situ siapa? Orang tua. Orang tua ibu. Ya. Ada di mana? Di rumah. Ya, tinggal bersama ibu ya. Ya. Kira-kira bagaimana kondisinya sekarang? Umurnya berapa? So 69. Oh, umurnya sudah 69. Bulan depan 70. Oke. Bagaimana DP keadaan sekarang? Sudah gak sakit-sakit hati. Sakit. Lalu apa lagi? Kalau DP Suka ribut, DP muka keriput. so setengah mati berjalan sampai buku-buku. Oh iya, oke. Bagus. Nah, itu secara umum tentang lansia ya. Nah, jadi pengertian lansia itu kita lihat di sini. Dia menurut WHO, atau WHO itu ibu-ibu organisasi kesehatan dunia. Jadi yang mengatur tentang kesehatan itu WHO. Nah, batasan lansia atau lanjut usia dia dapat digolongkan 4. Yang pertama, usia pertengahan, usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Dan lansia yang sangat tua di atas 90 tahun. Oke. Nah, tadi ibu bilang ibu Mama umur 69. Besok 70. termasuk di mana? Bulan depan. Itu lanjut usia. Oke. Dia sudah termasuk di kategori lansia yang kedua ya. Ya. Nah, kalau menurut undang-undang dia lanjut usia itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia itu dia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Kemudian ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
Kalau di PKH yang dapat bantuan lansia umur berapa? 70 tahun ke atas. 70 tahun. Jadi tipe Mama belum masuk ya? Belum, nanti bulan depan. Ya, insya Allah ya. Allah umur panjang. Nah, ibu-ibu, kenapa lansia itu perlu diperhatikan? Karena kasihan setua. Orang tidak bisa lebih apa-apa toh? Jadi ya, Tidak sama dengan masih muda, sedang berjalan setengah mati. jadi sudah jangankan mau bawa kerja, mau bawa diri seorang sendiri, saja ya. sudah tidak mampu. Ya, Oleh sebab itu, dia kenapa orang harus lindungi lansia atau harus peduli terhadap lansia. Di sini dia berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar itu dia meningkat karena ada orang tidak dipedulikan oleh keluarga, jadi semakin hari semakin meningkat. Kemudian dia data dari Kemensos 2015 dari 16 juta jiwa lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Selanjutnya daya menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Kemudian lansia adalah orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita. Jadi sudah sepantasnya orang harus peduli terhadap lansia karena orang tua kita. Kalau tidak ada orang tidak akan jadi seperti ini. ya, Bukan begitu ibu-ibu? ya, Ibu-ibu? betul, ya. Nah, dan ada di luar sana sebagian lansia yang tidak ada keluarga. Nah, itu dia disebut dengan lansia terlantar. Dan kenapa orang juga harus peduli terhadap lansia? Karena orang ini tidak selamanya seperti ini. Ya, Tidak selamanya orang berumur sekarang, kalau saya 28 terus, tapi lama-kelamaan orang umur pasti bertambah dan tetap orang akan masuk jadi di lansia. iya, bagus. Dan sekarang panti jompo itu terbatas. Jadi itu mengapa orang perlu memperhatikan lansia. Nah, di sini kan tadi maksud saya ibu sebutkan kan kira-kira di mama itu tidak keriput, kemudian DP buku-buku sosaki. Nah, itu merupakan perubahan fisik atau biologis. Nah, kalau perubahan fisik yang terjadi pada lansia itu, yang pertama itu perubahan suhu tubuh atau yang tadi keriput, kering, gangguan gerakan akibat radang sendi tadi tuh bilang toh. Ya, Ada yang masalah persendian, biasa kalau baru mau makan makan kangkung, kasih buku-buku. buku-buku. Kemudian gangguan panca indera, misalnya ada yang sudah bisa melihat, yang DP indera penciuman sudah tidak bisa mencium dengan seperti sebelumnya. Kemudian ada yang pikun, Ya, mudah lupa, ada yang sudah bisa mendengar, ya. ya, Terkadang ada juga lansia yang tidak bisa berkontrol. Biasa suka kincing kok, tapi suka kincing sendiri. Oke, kemudian DP gigi bagaimana? Ada yang gampang. Oke, jadi itu merupakan tanda-tanda fisik lansia. Jadi ibu-ibu, lansia itu dorang bukanlah beban ya. Ya, sama bikin beban aku kasihan. Ya, kan dorang sudah membesarkan orang dari orang masih kecil sampai sekarang, itu semua karena orang tua yang sekarang sudah jadi lansia. Makanya perlu dirawat, dipenuhi kebutuhan
kebutuhannya, kemudian perlu diberikan semangat, dukungan supaya orang itu tetap bahagia. Oh, berarti ini tidak bikin repot begitu. Dan kalau misalnya ada yang lansia yang punya kemampuan untuk membawa baking apa, kayak orang bisa iya, orang bisa kasih semangat supaya orang bisa berkarya. Oke, dan insya Allah termasuk ibu orang tua bisa sehat dan bahagia. Amin. Nah, ibu-ibu, kira-kira di pertemuan ini sebelum orang akhiri, apa yang penting dilakukan atau apa yang harus orang praktekkan? Lebih memperhatikan lansia di rumah. Oke, bagus. Yang biasa orang mau cuek-cuek, lebih orang perhatikan lagi. Iya, kadang orang kan suka marah-marah tidak Iya, jelas. suka marah-marah. Sebenarnya orang itu butuh perhatian. Iya. Oke, jadi ibu-ibu semoga apa yang orang dapat hari ini ibu-ibu bisa praktekkan di Iya, rumah ya. Iya, Bu. Ya, baiklah, mungkin ini saja dari saya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.